Selamat pagi anak-anak, selamat pagi anak-anak bapak sekalian semua. Oke, gimana kabarnya hari ini? Oke, puji Tuhan pada semua anak-anak bapak itu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dalam keadaan sehat, sehingga corona pun tidak ada yang kena dalam anak-anak bapak tersebut. Walaupun kita tidak langsung tatap muka anak-anak bapak sekalian semua, lebih baik tidak harus semua pembelajaran itu dilakukan tatap muka, tetapi bisa dilakukan dengan online pun. Selama corona kan kita online terus, jadi doakanlah minggu depan kita akan masuk kita tatap muka gitu. Jadi sebelum kita mulaikan pembelajaran kita anak-anak bapak sekalian semua, izinkan kita terlebih dahulu tuh menjaga kebersihan, sebab kebersihan itu adalah pangkalan iman dan kenyamanan. Bukan cuma hanya cinta itu yang membutuh kenyamanan, tetapi dalam pembelajaran pun kita harus butuh kenyamanan. Oke anak-anak bapak sekalian semua yang ada di Zoom ini, oke, mantap. Inilah anak-anak bapak yang sangat yang bapak sukai dalam pembelajaran, langsung lengkap. Baiklah, terlebih dahulu kita sebelum memulaikan pembelajaran kita, alangkah baiknya ketua kelas itu memimpin acara pembelajaran kita ini dengan cara memulaikan berdoa. Oke, kita mulai berdoanya. Oke, doa selesai. Jadi sebelum kita masuk materi, izinkan bapak dulu mau ngabsen anak-anak bapak sekalian semua yang hadir dalam minggu ini dan minggu yang lalu gitu. Oke, bapak buka dulu. Oke, kayaknya minggu lalu itu Farhan nggak datang kemarin itu. Coba Farhan, coba jelaskan. Farhan aktif nggak di Zoom ini? Aktif nggak? Aktif kan? Coba jelaskan dulu. Kenapa Farhan minggu lalu itu nggak datang? Ya tidak mengasih kabar. Karena dalam pembelajaran itu bukan cinta itu harus dikasih kabar, tetapi pembelajaran atau keadaan pun dalam pembelajaran harus dikasih tahu. Jangan hanya cinta harus mengabari, tetapi pembelajaran harus juga saling mengabari. Ya Farhan ya. Oh sakit ya Farhan. Ya udah. Tapi hari ini Farhan sehat kan? Kita harus hidup sehat semua. Pokoknya sakit gak boleh karena cinta, tapi sakit itu menjalani kehidupan sehari-hari dengan penuh perjuangan. Baik, kita mulaikan saja pembelajaran kita. Minggu lalu pelajaran, siapa yang tahu anak-anak yang ada di Zoom ini yang tahu pembelajaran apa minggu lalu yang bapak ajarkan kepada teman-teman? Lupa semua ya. Padahal bapak setiap hari masuk pembelajaran pendidikan bahasa Indonesia ini setiap hari Senin lah, masa lupa gitu. Waduh, masa lalu nggak boleh harus dilupakan ya, kampretnya ini. Masa lalu itu cinta, tapi pembelajaran harus diingat gitu. Nah, kalau mantan itu harus dilupain. Oke Farhan, kok melawak aja kok Farhan, udah kayak bapak kok jadi. Oke, minggu lalu itu mempelajari teks prosedur, menyusun prosedur. Jadi kalau menyusun prosedur itu gimana caranya? Menyusun prosedur itu kita tinggal mengonstruksikan informasi dalam prosedur. Nah, jadi setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu menunjukkan pernyataan-pernyataan umum dalam melakukan suatu kegiatan. Anak-anak bapak yang ada di Zoom itu mohon diperhatikan, sehingga ketika bapak bertanya atau ketika tugas ada mengenai menyusun prosedur, anak-anak bapak yang ada di Zoom ini bisa tahu untuk menjawabnya. Oke, anak-anak, ada baiknya kita bercanda, ada saatnya kita serius dalam belajar. Dalam menyusun prosedur, kita terlebih dahulu itu harus menunjukkan pernyataan umum yang ada dalam suatu kegiatan. Seseorang melakukan sesuatu kegiatan, tentu saja harus memperhatikan langkah-langkah mengerjakannya. Itulah menyusun tes prosedur. Tetapi kita masuk ke materi. Sudah nampak kan anak-anak bapak materinya, yaitu
mengenai teks eksplanasi. Pertama itu teks eksplanasi itu apa? Oke lah, apa? Teks eksplanasi itu adalah teks yang berisi penjelasan tentang proses mengapa dan bagaimana suatu fenomena alam terjadi, memuat informasi berdasarkan fakta dan informasi bersifat keilmuan atau sains. Jadi eksplanasi itu harus lebih banyak informasinya, tapi memuat informasi yang lebih banyak itu harus berdasarkan fakta. Nah, fakta apa itu? Yang harus dapat dari informasi. Informasinya itu dapat dari mana? Dari bersifat keilmuan. Jadi ketika eksplanasi itu harus berisi penjelasan dengan berdasarkan fakta. Jadi nggak boleh bohong, nggak boleh hoax gitu. Karena orang yang berbohong itu adalah orang yang sangat-sangat yang tidak memiliki akar pikiran yang sangat panjang dalam bahasa atau memberitahukan kepada orang-orang yang belum tahu apa itu berita atau apapun yang ada terjadi saat itu tersebut. Yang kedua itu adalah ini ada bapak buat seperti rangkaian gitu, yang di teks di warna biru itu meringkas isi teks eksplanasi, tetapi di samping tabel warna biru itu ada tabel warna merah yang menunjukkan dan mengarahkan ke jenis tabel warna merah tersebut. Seperti di atas pertama itu adalah membaca teks secara intensif. Yang kedua itu membaca gagasan umum atau pokok pikiran dalam tiap paragraf. Yang ketiga itu menyimpulkan gagasan umum setiap paragraf menjadi gagasan umum teks. Yang terakhir itu adalah menyusun atau menuliskan gagasan umum teks menjadi paragraf sesuai pemahaman. Dan masuk lagi ke intinya atau masuk ke tabel berikutnya itu adalah kaidah kebahasaan dalam teks eksplanasi. Mengapa itu sangat perlu kaidah kebahasaan dalam teks eksplanasi itu? Karena kenapa? Menggunakan kata kerja tindakan. Menggunakan kalimat pasif. Di dalam kaidah itu harus perlu itu menggunakan kalimat pasif. Yang ketiga itu adalah menggunakan konjungsi yang menunjukkan waktu. Menggunakan konjungsi sebab akibat, menggunakan kata nomina umum dan abstrak. Dan terakhir itu menggunakan majas. Kenapa di dalam kebahasan teks eksplanasi sangat diperlukan menggunakan majas? Karena kalau tidak menggunakan majas, sehingga kaidah dan kebahasan teks eksplanasi itu tidak berarti gitu. Dan pola pengembangan di dalam pembelajaran ini ada yang seperti ini. Ada pola pengembangan sebab akibat, ada pola pengembangan proses. Tapi seperti contoh di atas itu, gempa bumi melanda wilayah bagian selatan daerah istimewa Yogyakarta. Itu dia menimbulkan itu adalah sebab akibat. Tetapi kita lari ke pola pengembangan proses, dia akan contohnya ini adalah pada bulan keempat muka telakian tampak seperti manusia. Itu artinya itu dia menceritakan sebab proses itu. Jadi pola yang sangat diperlukan untuk memproduksi teks eksplanasi itu ada dua. Jadi anak-anak kalau misalnya ada ujian ketemu harus bisa menjawabnya apa di dalam teks eksplanasi itu, berapa memproduksinya, harus tahu ya. Langkah-langkah menulis teks eksplanasi di dalam PowerPoint Bapak itu atau PPT Bapak yang ada di Zoom ini, anak-anak perhatikan supaya pengingatan ketika Bapak tanya bisa tahu gitu. Dan bukan cuma di dalam pembelajaran ini, ketika ada ujian bisa menjawab. Bukan ujian dunia, bukan ujian nanti. Kalau ujian akhirat itu nanti kita sama Tuhan. Oke. Langkah-langkahnya itu yang terakhir itu adalah mendata peristiwa di lingkungan sekitar, mengamat suatu peristiwa, mencatat urutan peristiwa, membuat kerangka teks eksplanasi, dan terakhir itu adalah menulis teks eksplanasi. Jadi di dalam teks eksplanasi itu sangat perlu itu yang namanya mendata. Apa itu mendata peristiwa? Ya, kalian data-datakan aja semua apa yang terjadi dalam peristiwa itu, seperti berita yang ada di televisi, itu adalah mendata peristiwa di lingkungan sekitar gitu, apa kejadian hari ini. Yang kedua itu adalah mengamati. Kenapa ini di teks eksplanasi itu sangat diperlukan mengamati?
Karena kenapa? Ketika mendata, kita harus mengamati apa itu peristiwa yang terjadi itu. Jangan asal mengamati dan menganalisis. Yang ketiga itu, setelah mendata dan mengamati apa yang terjadi di peristiwa di lingkungan kita, kita lalu mencatat kronologinya, atau mencatat urutan kejadian yang ada atau peristiwa yang terjadi di lingkungan kita. Yang ketiga itu membuat kerangka teks. Itu sangat perlu di langkah-langkah menulis teks explanasi, itu sangat memerlukan itu membuat teks gitu. Yang terakhir itu adalah menulis. Dan terakhir, mulai dari mendata, mengamat, mencatat, membuat, terakhir menulis. Karena itu sangat diperlukan. Ketika kita mendata, tidak mungkin kita tidak menulis gitu. Oke. Jadi sebelum kita mengakhiri materi Bapak mengenai teks explanasi, Bapak akan memberikan satu tugas. Oke, Farhan, perhatikan satu tugas. Diharapkan coba cari contoh-contoh teks explanasi dari Google. Biar hari Senin kita akan ketemu lagi, kita akan melanjutkan materi selanjutnya apa di minggu yang akan datang. Jadi ini Bapak kasih dalam seminggu ini membuat tugas atau mencari contoh-contoh, lalu itu di print, contoh-contoh teks explanasi di print, habis di print dikasih sama Bapak melalui Zoom ini atau kirim ke WA atau fotokan ke WA Bapak gitu. Oke, sekian hasil dari pembelajaran kita. Jika ada kata-kata Bapak yang sangat tidak menyenangkan atau kurang untuk memahami, mohon maaf, karena setiap manusia itu beda-beda menjelaskan dan mengasih pemahaman kepada setiap manusia. Jadi setiap manusia itu mempunyai hak dia sendiri dalam menjelaskan atau memahami setiap manusia. Karena sangat perlu anak-anak Bapak yang ada di Zoom ini untuk belajar lagi, untuk sehingga penguatan lebih kuat lagi di dalam pembelajaran, sehingga Bapak tahu apa nanti ketika ujian, biar nggak tahu gitu, biar langsung tahu, oh ini jawabannya ini, oh tes explanasi ini memproduksi berapa proses ya kan, biar mantap gitu ya kan. Oke, sekian dan terima kasih. Selamat pagi anak-anakku, tetap semangat belajar, jangan lupa protokol kesehatan. Oke, dan jangan lupa 3S, sehat selalu, dan terakhir sadar diri. Oke, terima kasih.